Halo sahabat Kismis. Siapa yang tidak kenal dengan Wali Songo? Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali yang memiliki arti wali, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Moh Limo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Cerita sejarah Sunan Ampel dan strategi berdakwahnya yang cerdas. Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah adalah salah satu wali Songo yang masih keturunan bangsawan Kamboja. Perjalanannya ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tepatnya di Jepara hingga Tuban. Sunan Ampel lahir di Kamboja sekitar tahun 1401 Masehi. Ia merupakan putra dari Syekh Maulana Ibrahim alaihissalam Samarkandi, yakni ulama dari Uzbekistan yang berdakwah di Kamboja. Ibunya adalah keturunan bangsawan, yakni putri kedua Raja Champa. Perjalanan dakwah Sunan Ampel tidak lepas dari dukungan Raja Majapahit. Diceritakan Raja Majapahit memberikan hadiah tanah di Ampel Denta Surabaya kepada Sunan Muria. Tanah itu kemudian ia bangun pondok pesantren dan menjadi pusat pengembangan agama Islam. Sunan Ampel menggunakan metode yang unik saat berdakwah untuk pertama kalinya. Ia membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan akar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon katanya kipas itu bukan kipas sembarangan, tapi juga bisa digunakan untuk menyembuhkan demam dan batuk. Kipas-kipas buatannya lalu dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Masyarakat yang ingin mendapatkan kipas cukup mengucapkan kalimat syahadat tanpa membayar sepeser pun. Dari situlah awal mula masyarakat memeluk agama Islam. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang terkenal hingga saat ini adalah Moh Limo. Ini merupakan falsafah Jawa yang berarti ajakan untuk meninggalkan 5 perkara tercela. Moh Limo kemudian menjadi salah satu cara Sunan Ampel dalam menanamkan akidah dan ibadah kepada para santrinya. Ajaran Moh Limo antara lain: 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe
atau tidak minum minuman keras. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh madat atau tidak menggunakan narkotika atau candu. Dan 5. Moh madoni atau tidak berzina. Kelima ajaran itu menjadi dasar dalam berperilaku. Dalam hal dakwah, Sunan Ampel juga menerapkan metode seperti wali yang lainnya. Pada masa Wali Songo, masyarakat Jawa menganut ajaran Hindu dan Buddha dengan berbagai tradisinya. Hal itulah yang melatar belakangi penggunaan pendekatan kultur kebudayaan sebagai strategi dakwah. Nah, itulah sekilas cerita sejarah mengenai Sunan Ampel. Semoga kita bisa belajar banyak dari kisah hidup pemimpin Wali Songo ini. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan jika kamu mengetahui lebih banyak lagi kisah Sunan Ampel, tuliskan kisahnya dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.